Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan melihat kabar Pak D Jokowi ya guys ya. Yang dimana si Tipeng ya guys ya, ataupun si Wagino itu kemarin guys, mak lampir yang nangis ya guys itu ya. Menyebut bahwa Pak D Jokowi itu terkena penyakit yang membahayakan. Dan di sini saya sudah menemukan Kompol Sarif ya guys ya, yang dimana beliau adalah ajudan, ya bisa bilang ajudan permanen guys, yang dimana ada Pak Jokowi, disitulah ada Kompol Sarif guys. Beliau mengatakan bahwa kondisi Pak Jokowi sekarang, aduh guys, gimana ya guys? Tenang guys, tenang. Tanpa panjang lebar, box saya dikira bohong, mending kita dengar langsung omongan dari ajudannya Pak D Jokowi terkait yang katanya si Tipeng itu. Pak Jokowi mempunyai penyakit kulit yang parah. Apakah betul omongan Tipeng? Atau memang si Tipeng raja buat ataupun raja bohong? Kita simak bersama-sama bosku. Sebenarnya seperti apa ya saat ini? Ya Bapak saat inilah sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Tapi secara fisik beliau fit banget, nggak ada masalah. Berarti karena cuaca di Nggak sana ada masalah. Awalnya. Ya mungkin cuaca ya di Vatikan. Jadi penyesuaian, lalu pulang ke Indonesia. Beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya. Berarti tidak langsung ya? Enggak langsung. Enggak. Oh, berarti nggak langsung guys. Pak Jokowi pulang dari Vatikan itu nggak langsung keluar alerginya guys, itu ya. Ini ya bisa diartikan ya kaget guys itu. Soalnya apa? Ya beda cuaca jelas guys, Indonesia dengan Italia. Wong kemarin saja saya pas waktu ke rumahnya Pak D Jokowi itu ya beda guys. Bedanya apa? Kalau di saya itu sedikit sejuk guys, tapi kalau di Solo itu panas. Menurut saya itu panas guys, itu ya. Jadi ya maklum, terkena alergi itu maklum. Tapi intinya tidak apa-apa, ya guys ya. Sudah ditangani dokter? Sudah ditangani. Kalau ada kabar soal penyakit Stephen Johnson dan terus dibawa ke Jepang itu gimana Dan? Nah, hoax itu, nggak benar itu. Nggak lah. Itu alergi kulit biasa ya? Alergi biasa. Itu kan autoimun juga ya kan? Autoimun enggak sampai sana. Kalau saat ini sekarang kondisinya Bapak Jokowi? Kondisi sudah mulai membaik. Minggu kemarin juga beliau sempat sepedaan Car Free Day. Jadi secara fisik beliau sangat-sangat fit. Hanya saja mungkin alergi. Jadi ya muncul di kulitnya beliau. Itu aja. Sudah. Mungkin ada riwayat alergi sebelumnya Bapak Jokowi? Riwayat alergi ya saya belum pernah nanya ya. Aduh guys, ini Pak D Jokowi tidak ada riwayat alergi guys. Jangan-jangan ini guys ya. Ini Roy Panci guys. Saya tidak menuduh loh ya. Cuman jangan-jangan yang kemarin katanya ada santet. Aduh, jangan Panci, bahaya temen ya. Disclaimer guys, disclaimer. Ini saya yakin tidak ada seperti itu ya. Sekarang sudah zamannya zaman modern. Sudah tidak mengenal yang berbau klinik-klinik seperti itu guys. Hilangkan itu. Siap. Gejalanya sempat ada panas kayak gitu nggak? Nggak ada. Beliau nggak ada ngerasain panas, nggak ada ngerasain gatel. Jadi pure hanya alergi biasa. Itu mengganggu aktivitas sehari-hari beliau? Enggak, tidak mengganggu. Kemarin sempat sepedaan, lalu beliau sempat main sama cucu, lalu sempat
kita sarapan bareng sama beliau. Jadi sama sekali tidak mengganggu aktivitas beliau. Masih melayani foto juga ya, Nan? Masih melayani foto. Ya. Banyak yang mempertanyakan nggak sih, Dan, kondisi kesehatan Bapak ini? Ya, ada mungkin yang belum tahu secara langsung, hanya melihat di layar TV, karena mungkin muncul di kulit beliau. Jadi banyak yang nanya gitu. Itu termasuk penyakit yang menular atau enggak, Mas? Enggak nular itu. Ibu enggak kena ya, Pak? Enggak. Aman guys, jadi itu bukan penyakit menular. Ya biasa alergi kulit itu wajar guys, karena yaitu cuaca guys. Biasanya ini guys ya, biasanya itu kalau di sini itu keringat buntet guys. Tahu keringat buntet nggak guys? Panas terus dingin guys. Biasanya ini suka keluar kayak gitu guys ya. Dan yang kemarin ada foto yang di belakangnya itu kayak loang kayak gitu ya, Pak Jokowi. Itu bukan foto Pak Jokowi guys. Itu bukan foto Pak Jokowi. Itu hoax semua ya. Jadi clear ya guys ya, bahwa Pak Jokowi kondisinya baik-baik saja, cuman sedikit alergi kulit. Sedikit ya guys ya. Kita doakan saja semoga Pak Jokowi cepat lekas sembuh. Ya, Bapak aja yang ke Vatikan kok ya. Kenapa? Yang ke Vatikan hanya Bapak ya. Iya. Dan rombongan. Oke. Cukup? Ya, terima kasih, Nan. Terima kasih. Terima kasih, Bari. Clear ya? Clear ya? Clear. Di sini. Jadi untuk tipeng nggak usah lo sok tahu ya guys ya. Dokter palsu ya guys ya. Dokter palsu sok gaya-gayaan menerawang guys, karena ini katanya Pak Jokowi kena penyakit inilah, ini Pak Jokowi kena penyakit itulah. Ini ya, yang benar ucapannya tipeng itu adalah saya ikhlas di penjara. Nah itu baru benar omongan tipeng guys. Yang lainnya bullshit semua guys. Cuman satu itu omongan Tifa baru benar, itu dikala si tipeng tifu guys ya, tipu itu bilang saya ikhlas di penjara. Itu baru omongan yang benar. Itu selain itu bohong semua si tipeng. Sekali lagi, untuk pendukung Pak Jokowi tenang. Untuk kondisi Pak Jokowi alhamdulillah tidak apa-apa, cuman sedikit yang namanya alergi. Akan tetapi masih bisa melayani foto. Kita juga bisa melihat ya guys ya, di Solo Time, di daerah Solo, terus konten-konten kreator ataupun YouTube Solo guys itu. Kalian bisa lihat saja kondisi terkini Pak Jokowi yang sekarang kayak gitu. Nah, ini pernyataan dari Kompol Sarif, mana mungkin beliau itu berbohong? Gak mungkin. Dan jika memang perkataan si tipeng itu benar, gak mungkin juga Pak Jokowi melakukan Car Free Day, juga terus berfoto bersama warga. Ya enggak guys? Jadi sekali lagi untuk rakyat Indonesia yang pencinta Pak Jokowi, alhamdulillah kondisi Pak Jokowi tidak apa-apa. Itu ya guys ya, berbeda dengan omongan si tipeng. Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses. 4 mantan Jenderal Purnawirawan mendatangi kantor DPR menyerahkan surat agar Wakil Presiden Indonesia yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka untuk segera dimakzulkan. Nah, dari pihak DPR pun menerima surat tersebut dengan terbuka dan DPR dari Partai Nasdem mengatakan kalau mau memakzulkan Gibran itu prosesnya sangat panjang. Soalnya kenapa? Soalnya Mas Gibran itu tidak pernah membuat kesalahan buat negara. Dan saya kasih tahu ya Pak, Mas Gibran ini selalu dilindungi oleh Pak Presiden Prabowo. Nah buktinya no. Mas Gibran, jangan ragu-ragu Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok.
Jadi Saya aja bangga kok. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Siapa Pak Jokowi? Saya juga bangga kok. Uhuy. tak kasih tahu ya Pak Jenderal, entah Jenderal bintang 1 ataupun bintang film, presiden ataupun wakil presiden itu bisa dilengserkan atau bisa dimakzulkan apabila presiden ataupun wakil presiden itu membuat kesalahan. Seperti apa? Mengkhianati negara, membuat gaduh negara, menyengsarakan masyarakat Indonesia, berjualan obat-obatan terlarang. Nah, itu nanti dikaji dulu dari DPR, laporkan ke MPR, lalu dilakukanlah pemakzulan presiden ataupun wakil presiden. Kalau menurut saya, target dari Jenderal Purnawirawan ini, atau bisa disebut ternak onta, sebenarnya yang dituju itu bukan Mas Gibran, tapi Pak Prabowo-nya. Makanya mereka itu saling mengadu domba antara pendukung Mas Gibran dan juga pendukung Pak Prabowo. Nanti kalau para pendukung mereka itu berhasil diadu domba, maka mereka pasti akan mengkudeta Pak Prabowo. Betul itu guys ya. Dan sekali lagi saya mau katakan kepada pendukung Pak Jokowi dan Prabowo, ingat, kita jangan sampai pecah belah apalagi kemakan hoax adu domba yang dibuat oleh kaum HTI ataupun FPI ya guys ya. Loh, kenapa bawa-bawa FPI HTI? Iya, karena semua barisan mereka itu di belakangnya adalah si Rizik Gemblung guys ya. Sekali lagi untuk para kaum HTI ataupun FPI, jangan pernah bermimpi kalian melihat sosok Presiden Prabowo dan juga Presiden Jokowi itu akan pecah belah. Jangan pernah bermimpi. Karena apa? Mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara doa Mbah Maimun Juber. Jadi jangan sesekali kalian melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kepada pendukung Prabowo, pendukung Pak Jokowi, solidlah kalian. Jangan pernah termakan isu-isu hoax yang tidak benar. Ya, sekali lagi jangan termakan isu hoax yang tidak benar. Karena apa? Mereka ingin pendukung Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi pecah. Jika pecah, maka keduanya akan saling berbenturan. Dan alhasil Prabowo mudah digulingkan. Soalnya nih, kata Pak Mahfud MD nih, nah rata-rata Jenderal Purnawirawan itu adalah mafia tambang. Soalnya kenapa? Di era kepemimpinan Pak Prabowo ini sangatlah tegas. Jadi para Jenderal Purnawirawan itu takut apabila tambang ilegalnya itu nanti dibubarin sama Pak Prabowo. Jadi menurut saya para mantan-mantan jenderal penyembah Anies, ternak onta ini menurut saya dana pensiunnya itu dicabut aja. Soalnya rata-rata Jenderal Purnawirawan itu kelahirannya di atas tahun 1945. Mungkin mereka nggak pernah ikut perang, tapi setelah pensiun dia menikmati dana pensiunannya. Para purnawirawan jenderal yang datang ke situ kan cuma 4 biji tuh. Dan apakah jenderal itu dipilih oleh rakyat? Kan enggak. Betul, 4 jenderal itu dipilih oleh uang guys. Kalian para purnawirawan gak usah munafik ya guys ya. Kalian terpilih karena ini guys. Tapi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu adalah sah, resmi, melalui pemilihan umum dan dipilih oleh rakyat.
Kan mereka itu bisa jadi jenderal berdasarkan tahu sendiri kan. Sedangkan Wapres Mas Gibran itu dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia yang 58% itu. Jadi buat kalian para mantan jenderal, ternak onta, penyembah Anies itu mau mengusik-usik Mas Gibran, siapa yang setuju nih yang kemarin nyoblos Prabowo Gibran? Kita turun ke jalan bersama-sama untuk mengawal Pak Prabowo Gibran sampai purna tugas. Mantan jenderal pekok kabeh. Utekmu isine opo lho? Cuk. Lho, kok. Jier. Dokter Tifa, ngakunya akademisi ya, peneliti ya. Lihat bergolnya Pitra. Langsung ciut nangis. Ngakunya mak terzolimi, rumah tangga biasa. Ya, kami masyarakat 16% Guys, 16% guys. Ulangi guys, dengerin. 16% loh. Dengerin guys. Berarti banteng ini guys. Coba lihat, perhatikan ya guys ya. Ya, kami masyarakat 16% mengucapkan selamat menikmati ya. Sekarang sebentar lagi Anda akan dapat hadiah gelang ya seberat 1 kilo ya. Oke, salam moncong putih derek Kiai Yenu. Mantap. Aduh guys, ini ternak banteng juga guys. Moncong putih melu-melu guys. Moncong putih mendukung tipeng masuk ke dalam bui guys. Aduh, gimana dong ini? Aduh, Peng, tenang Peng ya. Mental aman Peng, mental aman. Ini guys ya, malah kocak ini ya. Jadi pembahasan kali ini clear ya guys ya. 1. Tentang Pak Jokowi yang katanya Tipeng punya alergi kulit yang bahaya, faktanya tidak. Alhasil berarti kata Kompol Syarif, beliau baik-baik saja dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Terus yang kedua, masalah pemakzulan Mas Wapres itu sudah jelas gamblang. Di situ yang ditandatangani cuma 4. Tidak ada nama Tri Sutrisno. Jadi yang menandatangani 4 ini adalah fix anak abah kaum barisan sakit hati. Biasa guys dicumpeli apa namanya tuh jabatannya langsung mingkem ya guys. Terus yang ketiga ini guys ya, Banteng guys. Banteng setuju. Banteng bahagia melihat Tifa di penjara. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.